kita berjalan di jalannya mereka. Tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita jalankan akan menjaga kita dari hal-hal yang gak baik. Jalankan nilai-nilai keimanan, itu yang membentengi kita dari pergaulan bebas, membentengi kita dari narkoba, membentengi kita dari minum-minuman keras, membentengi kita dari hal-hal yang gak pantas. Iman seseorang, cinta seseorang, itu yang membentengi dia dari hal-hal yang buruk. Ada satu orang datang kepada Rasulullah, hadir majelis. Tahu-tahu saat hadir majelis, dia tunjuk tangan, instruksi. Ya Rasulullah, izin. Memotong majelis, terus ngomong. Ada apa? Mau izin apa? Rasulullah, syariat saya ikutin, saya nurut, saya dengar kata. Cuma izinkan saya untuk berzina. Minta izin berzina. Dan itu, komentar ini dilontarkan di majelisnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad penuh kasih sayang, penuh rahmat, bukan tukang ngusir orang. Beliau yang terputus disambung, yang jauh didekatkan. Sehingga Rasulullah bukan ngusir orang tersebut, malah dipanggil, sini, deket, naik sini. Sampai di hadapan Rasulullah mendekat, kemudian Rasulullah bilang kepada dia, kamu mau berzina? Apakah kamu rela ada orang berzina dengan ibumu? Bilang, enggak. Siapa yang berani berzina dengan ibumu? Saya cuma bertanya, retorika dalam pertanyaan. Saya enggak rela. Kamu rela ada orang berzina dengan istrimu? Tidak rela. Berzina dengan anak gadismu? Saya enggak rela. Dengan kakakmu, adikmu? Saya enggak rela. Disebut keluarga perempuannya satu persatu. Maka dijawab oleh Rasulullah, sebagaimanakah kamu enggak rela, orang lain juga enggak rela. Kamu mau berzina dengan orang lain, itu ibunya seseorang, atau istrinya seseorang, atau anaknya seseorang, atau saudaranya seseorang. Sebagaimana kamu enggak rela, mereka juga enggak rela. Ada yang halal, kenapa cari yang haram? Ada yang dihalalkan oleh Allah, kenapa mencari yang haram? Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tatkala dia berzina bukan dalam keadaan beriman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan mukmin. Itu orang dengar begitu, maka dia ngangguk, iya, masuk di akal. Saya terima ya Rasulullah. Mulai sekarang saya berhenti berzina. Tapi tarbiyahnya Nabi masih belum selesai. Logikanya udah masuk. Tapi nurnya dalam proses. Rasulullah bilang, sekarang sini mendekat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Bukan digampar, bukan ditempeleng, bukan dipukul, tapi dipegang dadanya oleh Rasulullah. Itu sahabat bilang, saya nggak tahu apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, tetapi itu tangan nggak terlepas dari dada saya, melainkan nggak ada perbuatan yang lebih saya benci melebihi perzinaan. Kenapa? Iman udah masuk dalam hatinya, nur udah masuk ke dalam hatinya. Di mana nur diraih kalau bukan di majelis yang semacam ini? Kita kalau hadir di majelis yang semacam ini, nur masuk ke dalam hati sanubari orang yang hadir. Dan ini ciri orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, ada ajarannya, ada sunnahnya, ada perhatiannya Rasulullah, ada syariatnya, ada pewarisnya. Dan ciri orang-orang yang dekat dengan nurnya Rasulullah adalah cinta kepada keimanan, suka kepada ketaatan, benci kepada kemaksiatan dan kefasikan dan kemungkaran. Ketika seseorang hatinya cinta kepada ketaatan, cinta majelis, cinta ilmu, cinta orang-orang soleh, maka dia dekat dengan nurnya Nabi Muhammad. Dan ketika orang benci kepada perzinaan, benci kepada narkoba, benci kepada minuman keras, benci kepada durhaka kepada orang tua, benci kepada ninggalin sholat 5 waktu, maka saat itu nur ada di dalam hatinya, dekat dengan nurnya Nabi Muhammad. Lakinnallah habbaba ilaikumul iman, Allah bikin kalian suka kepada keimanan. Zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufur wal fusuq wal isyan. Dibikin kita nggak suka dengan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan orang yang semacam ini
orang yang semacam ini, ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang cendekiawan, orang terpelajar, orang yang cerdas, orang yang menempuh jalan yang benar seperti ini. Kita mau tahu diri kita orang benar, menempuh jalan yang benar, nah ini jalannya mereka. Suka kepada keimanan, suka kepada keilmuan, suka kepada majelis, suka kepada sholihin, suka kepada ketaatan. Saya belum bisa taat, minimal cinta kepada ketaatan. Saya belum bisa menjalankan amal ibadat sekian banyak, paling enggak kita suka kepada ahli ibadat. Saya enggak bisa hadir kepada majelis, ya paling enggak kita support kegiatan yang semacam ini. Alhamdulillah, ini malam kita berbahagia melihat majelis ini, Masya Allah, didukung oleh masyarakat Bondowoso, didukung oleh para kiai dan ulama, para masyayikh dan habaib, didukung oleh pemerintahan, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danyon, Masya Allah, dan segenap tokoh masyarakat, Ketua MUI, dan para ulama. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buah dari majelis ini, ayo kita lihat tarbiyahnya di dalam rumah tangga kita.